tanaman kita itu sama sebenarnya kayak manusia. Manusia seperti kita Pak Yahya, itu kita punya daya tahan tubuh kan, betul ya Pak ya? Nah, daya tahan tubuh kita itu akan mampu menangkal serangan dari luar seperti virus, bakteri, jamur dari luar apabila kita makannya bagus, suplemen kita bagus. Betul Pak ya? Setuju dengan kata-kata saya nih Pak ya? Nah, tanaman itu sama Pak. Tanaman itu sama dengan manusia, ya kan? Jadi tanaman itu ternyata kalau makannya bagus, dapat suplemen yang cukup dari sisi nutrisi, maka tanaman itu akan sehat dan kuat. Sehingga dia bisa menangkal virus, bakteri, jamur dari luar, ya. Nah, yang jadi masalah adalah tanaman kita selama ini itu kurang nutrisi, Pak. Kurang makan. Ya, penyebabnya apa? Ada 3 penyebab, Pak. Penyebab pertama adalah karena terlalu sering menggunakan pupuk dan pestisida kimia, tanah kita pH-nya asam. Nah, karena tanah kita pH-nya asam, maka kalau tanah pH-nya asam, itu Bapak mau kasih pupuk sehebat apapun di tanah pH asam, itu percuma, Pak. Ya kan? Karena dia tidak bisa diserap oleh akar. Nah, kalau akar tidak bisa menyerap nutrisi yang ada di tanah atau unsur hara di tanah, maka tanaman ini akan lapar, Pak. Lapar, tidak dapat nutrisi. Nah, kalau sudah lapar sama kayak kita nih, Pak Yahya. Kita kalau harusnya makan 3 kali sehari, tiba-tiba siang kita tidak dapat makanan, kan lemes, Pak. Nggak bisa bekerja, ya. Logikanya di situ. Nah, yang kedua, Pak, penyebab tanaman kita mengalami kurang gizi hari ini adalah masalah perubahan iklim. Perubahan iklim itu, sekarang itu kan kadang-kadang musim hujan datang dengan tanpa sesuai jadwalnya gitu loh, Pak. Ya kan? Termasuk juga musim kemarau. Ya, musim kemarau sekarang bisa lebih panjang dari biasanya dan seterusnya. Nah, perubahan iklim yang drastis itu menyebabkan fotosintesa tidak terjadi dengan semestinya. Ya kan? Nah, kalau fotosintesa tidak terjadi dengan semestinya, maka tanaman ini walaupun ada unsur hara, maka tanaman itu tidak bisa menyerap unsur hara dari tanah. Nah, akibatnya tanaman kurang gizi. Ya kan? Nah, jadi kalau tanaman kita kurang gizi, Pak Yahya, ketika ada serangan, salah satunya virus seperti yang Bapak bilang tadi, maka dia akan bisa kena serangan, ya, dan akan terpengaruh atau berdampak, ya. Nah, lalu bagaimana Pornas ini bisa menyelesaikan masalah? Sebagai informasi buat Pak Yahya, Pornas ini memberikan nutrisi kepada tanaman itu tidak melalui tanah, Pak. Pornas ini teknologi nano, ya. Pornas ini teknologi nano. Jadi saya kasih gambar sedikit buat Pak Yahya biar ada bayangan. Sekaligus buat teman-teman lainnya juga. Jadi Pornas ini teknologi nano, dia partikel itu sangat kecil, Pak. Ya, jadi Pornas ini kalau selama ini kita kenal pohon atau tanaman, itu petani memberikan pupuk atau nutrisi lewat tanah dengan harapan akarnya yang menyerap nutrisi yang ada di tanah. Tapi seperti yang saya sampaikan tadi, kalau pH tanah itu asam di bawah 5, maka tanah tidak bisa menyerap nutrisi yang ada di dalam akar, tidak bisa menyerap nutrisi dalam tanah, ya. Nah, Pornas karena dia teknologi nano, dia tidak fokus pada tanah penyerapannya, dia fokus pada pori-pori batang, namanya lentisel, Pak. Jadi di pori-pori batang tanaman ini ternyata merupakan pintu masuk nutrisi yang tidak diketahui oleh petani. Demikian juga di bawahnya daun, Pak. Jadi ada daun, ya, di bawah daun, di bagian bawah, Pak, ya, itu namanya ada lubang-lubang yang namanya mulut daun, yang kita sebut sebagai stomata. Nah, ternyata kami mengetahui bahwa ternyata tanaman itu bisa menyerap nutrisi atau makanan itu tidak melulu lewat akar, Pak. Tapi bisa juga lewat ini, Pak, lewat pori-pori batang dan juga lewat mulut daun atau stomata. Nah, tapi pupuk atau nutrisi yang bisa tembus di pori-pori batang dan mulut daun atau stomata itu harus yang nano, Pak. Ya, yang nano itu maksudnya partikelnya yang 10 juta lebih kecil dibandingkan partikel pupuk biasa. Jadi dia di-spray, jadi Pornas ini ketika di-spraykan karena dia nano ke bagian ini, maka dia langsung diserap secara instan. Ya, nah, ketika kandungannya lengkap, nutrisinya lengkap, ada unsur hara makro, mikro dan sebagainya, maka ketika dispraykan maka tanaman bisa menyerap. Nah, otomatis Pak Yahya, tanaman Bapak akan mendapatkan makanan yang cukup. Ya, makanan yang cukup, nutrisi yang cukup, unsur haranya cukup, sehingga ketika ada virus, penyakit dan sebagainya, itu bisa ditangkal oleh daya tahan tubuh si tanaman. Ya, dan kami udah buktikan nih Pak Yahya. Ya, jadi kami punya banyak testimoni, ya tolong nanti yang punya testimoni cengkeh boleh langsung sampaikan ya. Karena saya sendiri lupa karena terlalu banyak testimoni. Ya, kami pernah nemuin testimoni tanaman coklat atau kakao, Pak, di daerah Sulawesi. Nah, cengkeh ini kan kategorinya sama kayak kakao, dia tanaman keras jangka panjang, ya Pak ya. Nah, jadi di Sulawesi itu banyak sekali juga kakao atau coklat yang kena virus, Pak. Ya, di mana batangnya itu coklat, ya menghitam, bahkan keluar lendir, ya kan. Kemudian demikian juga dengan buahnya dan sebagainya, itu kena virus luar biasa. Nah, tapi ketika diberikan Pornas, ya kan, jadi Pornas ini sekali lagi bukan pestisida Pak Yahya, bukan fungisida, bukan virusida, bukan bakterisida. Pornas ini adalah nutrisi.
Nah, ketika nutrisi diberikan dan tanaman mendapatkan nutrisi yang cukup, maka dia bisa punya daya tangkal atau daya tahan, ya. Nah, dan satu hal lagi Pak Yahya, salah satu kandungan Pornas yang terbaik itu adalah zat pengurai residu kimia. Jadi kalau Bapak semprot di bagian batang atau daun, itu juga pasti tanah ikut kena, Pak. Nggak mungkin nggak kena, betul ya Pak Yahya? Pasti tanah kena. Nah, karena dia ada zat pengurai residu kimia dan ada mikrobanya, maka dia membantu penguraian dan melawan bakteri jahat yang ada di tanah. Nah, sebagai informasi buat Pak Yahya, salah satu sumber daripada virus, bakteri, dan jamur itu dari tanah, Pak. Ya, sumbernya itu dari tanah. Semua penyakit virus, bakteri, jamur itu dari tanah. Tanah yang kadang-kadang kita lupa, misalnya Bapak kasih pupuk kandang atau kotoran hewan yang fermentasinya nggak sempurna. Kalau kita bicara kotoran hewan atau pupuk kandang itu kan tidak sempurna fermentasinya. Betul ya Pak Yahya? Nah, itu adalah penyebab penyakit, Pak, yang kadang-kadang petani tidak sadari. Nah, oleh sebab itu makanya ketika diberikan Pornas yang ada kandungan mikroba dan zat pengurai residu di tanah, maka dia akan membunuh bakteri jahat di tanah. Sehingga pengalaman kami Pak Yahya, ketika menggunakan Pornas, itu bukan hanya virus, bakteri, jamur yang akan pergi, bahkan beberapa jenis hama pun bisa pergi dengan sendirinya dengan penggunaan Pornas. Padahal Pornas ini bukan pestisida, ya. Nah itu, jadi silakan nanti Pak Yahya, saya rasa itu secara teori, ya kan teorinya seperti itu. Tapi sekali lagi tetap Pak Yahya harus melakukan uji coba terhadap tanaman Bapak sendiri, ya. Jadi gitu Pak Yahya, ya. Semoga menjawab Pak. Nanti dicoba ya Pak ya.